Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Potan Akbar dengan BP 191085008 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Keterbukaan Hungaria terhadap krisis pengungsi Ukraina. Lanjut ke latar belakang. Pada tahun 2015, Eropa mengalami krisis pengungsi terburuk dalam sejarah dunia internasional. Hal ini berdampak besar bagi Hungaria, karena Hungaria menjadi salah satu negara tujuan pengungsi. Dan juga Hungaria memiliki tanggung jawab karena Hungaria telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan juga Protokol 1967 tentang pengungsi. Dan Hungaria sebagai anggota Uni Eropa dituntut untuk menaati peraturan Uni Eropa terkait pengungsi. Namun dalam praktiknya, pemerintah Hungaria justru menunjukkan respon diskriminatif dan restriktif terhadap krisis pengungsi 2015, di mana Perdana Menterinya, yaitu Viktor Orban, mengkritik peraturan sistem kuota relokasi pengungsi dari Komisi Eropa dan menolak untuk menampung 1.000 pengungsi yang dibebankan padanya. Selanjutnya, respon yang diskriminatif juga ditunjukkan dengan Hungaria hanya menerima sangat sedikit pengungsi. Selain itu juga Hungaria juga mengamandemen hukum suaka, KUHP dan KUHAP-nya, sehingga muncul banyak kebijakan baru yang restriktif dan diskriminatif terhadap pengungsi. Namun pada krisis pengungsi Ukraina 2022, Hungaria menunjukkan respon yang berbeda. Contohnya seperti Hungaria menyampaikan dukungannya dan keinginan untuk membantu, dan juga sejauh ini telah memberikan 32.000 status temporary protection dan 120.000 temporary residence certificate pada pengungsi Ukraina. Selain itu, pemerintah juga mengkampanyekan donasi dan juga membentuk Dewan Kemanusiaan untuk membantu pengungsi Ukraina. Bahkan, pemerintah bersama penduduknya menyediakan akomodasi, transportasi gratis, makanan minuman, fasilitas kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Dan berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa adanya perbedaan respon yang ditunjukkan oleh Hungaria, sehingga hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut. Selanjutnya, rumusan masalah. Pada fenomena krisis pengungsi 2015, respon Hungaria dinilai sangat diskriminatif dan restriktif. Namun pada fenomena krisis pengungsi Ukraina 2022, Hungaria justru menunjukkan respon yang berbeda. Dukungan dan bantuan dalam penerimaan pengungsi Ukraina dilakukan oleh Hungaria. Dan berdasarkan hal tersebut, respon yang berbeda dari Hungaria terhadap pengungsi 2015 dan pengungsi Ukraina telah melanggar pasal 3 Konvensi 1951 tentang non-diskriminasi pengungsi berdasarkan ras, agama, dan negara asal. Lalu untuk pertanyaan penelitiannya ialah mengapa respon Hungaria lebih terbuka terhadap krisis pengungsi Ukraina 2022. Dan tujuan penelitiannya ialah untuk mendeskripsikan alasan respon Hungaria lebih terbuka terhadap krisis pengungsi Ukraina 2022. Dan untuk manfaat penelitiannya, secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari dan juga diharapkan dapat menjadi bahan bacaan tambahan bagi pembaca dalam memahami alasan yang melatar belakangi keterbukaan Hungaria pada krisis pengungsi Ukraina 2022. Lalu secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi peneliti lain dan organisasi tertentu untuk kepentingan penelitian selanjutnya. Dan tinjauan pusaka, saya menggunakan 6 referensi, yaitu yang pertama dari Elżbieta M. Goziak dan juga Peter Marton, yang kedua dari David Andreas Bell, Jan Strabak, dan Marco Valenta, yang ketiga dari Lenka Drazanova dan Andreu Gedes, yang keempat dari Liz Fekete, yang kelima dari Peter Bajamilazar, dan yang keenam dari Anna Kriezi. Untuk kerangka pemikiran, saya menggunakan Karin kriteria tentang kelayakan migran dalam penerimaan migran seperti dalam penelitian De Koning dan kawan-kawan. Karin kriteria terdiri dari control, attitude, reciprocity, identity, dan need. Pada kriteria kontrol, dilihat bahwa migran akan dianggap lebih pantas apabila mereka layak dianggap sebagai korban keadaan darurat yang berada di luar kendali mereka, seperti keadaan bencana alam, peperangan, dan penganiayaan politik. Lalu pada kriteria attitude, ketika migran menunjukkan bahwa mereka menghargai, berterima kasih pada dukungan yang mereka terima, dan berperilaku ramah, maka kemungkinan mereka akan dipertimbangkan lebih pantas mendapatkan bantuan. Dan pada kriteria reciprocity, migran dapat dianggap lebih layak apabila mereka melakukan sesuatu seperti berpartisipasi dan berkontribusi dalam pasar tenaga kerja, serta membayar pajak di negara tersebut sebagai imbalan atas bantuan yang diberikan kepada mereka. Lalu pada kriteria identity, migran yang dianggap lebih dekat dengan kita dianggap lebih layak dalam menerima bantuan dari negara tujuan. Jarak budaya antara migran dan penduduk lokal menjadi peranan penting. Semakin kecil jarak budayanya, maka semakin lebih layak migran tersebut untuk diterima. Lalu pada kriteria need, migran yang bermigrasi secara terpaksa karena kondisi darurat di negaranya biasanya memiliki kebutuhan yang lebih besar dibandingkan migran yang bermigrasi secara sukarela, sehingga lebih layak diterima dan dibantu. Untuk metode penelitian, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis dengan batasan penelitian yaitu dari tahun 2015 hingga penelitian berakhir yang merupakan rentang waktu dari krisis pengungsi 2015 dan krisis pengungsi Ukraina 2022.
Untuk teknik pengumpulan data, studi perpustakaan, unit analisanya ialah persamaan Hungaria dan Ukraina, unit eksplanasinya ialah respon Hungaria yang lebih terbuka terhadap pengungsi Ukraina, dan dengan level analisis berada pada sistem yaitu Hungaria dan Ukraina. Lalu teknik analisis data yang digunakan ialah dari 3 tahap analisis data dari Myers dan Huberman. Yang pertama itu reduksi data, kedua penyajian data, dan yang ketiga penarikan kesimpulan. Dan sistematika penulisan, bab 1 pendahuluan, bab 2 sejarah Hungaria, bab 3 respon Hungaria terhadap krisis pengungsi, bab 4 analisis respon Hungaria yang lebih terbuka terhadap krisis pengungsi Ukraina. Dan yang bab 5 adalah penutup. Selanjutnya bab 2, sejarah Hungaria. Pembahasan sejarah Hungaria bertujuan untuk melihat perkembangan sejarah Hungaria dalam membentuk perilaku warga negaranya dan juga sistem politik Hungaria modern. Pada sejarah klasik Hungaria, Kepanggilan dan kerajaan Hungaria didirikan oleh bangsa Magyar atau Hun setelah pertarungan dengan bangsa lainnya yang ingin menguasai wilayah Hungaria saat ini. Hingga akhirnya, kerajaan Hungaria itu runtuh setelah terjadi peperangan dan penaklukan oleh Kesultanan Ottoman dan Kekaisaran Habsburg Austria. Selain itu, Hungaria juga mengalami kristenisasi dan kemajuan pesat dalam berbagai bidang, seperti bidang hukum, tata pemerintahan, keadilan, dan sastra dan budaya. Lalu pada fase Perang Dunia I dan II, Hungaria dipenuhi dengan peperangan, pemotongan wilayah, perebutan wilayah, dan perebutan pengaruh. Yang paling jelas ialah dinamika pergolakan politik yang terjadi di Hungaria pasca kemerdekaannya setelah Perang Dunia I. Persaingan politik antara demokratisasi, komunisme, dan bahkan negara kerajaan. Dan juga antara perebutan pengaruh antara Jerman dan Uni Soviet atas Hungaria. Lalu pada pasca Perang Dunia II dan rezim komunis, Hungaria berada di bawah pengaruh Uni Soviet dengan ideologi komunismenya selama lebih dari 30 tahun. Hungaria menjadi seperti negara komunis dan sosialis lainnya yang menerapkan peraturan-peraturan yang anti-kapitalis dan anti-demokratis. Sempat ada perlawanan atau pemberontakan atau upaya revolusi, namun berakhir dengan kegagalan. Lalu sejarah yang panjang dan peristiwa-peristiwa tersebut di masa lalu pada akhirnya telah membentuk identitas Hungaria sebagai negara dan bangsa yang modern pada saat ini. Baik itu dari karakter pemerintahannya, penduduknya, nilai-nilai yang dianut, cara hidup, cara berpakaian, cara bersikap dan bertindak, bentuk fisik, dan ciri khas lainnya. Bahkan peristiwa di masa lalu juga mempengaruhi persepsi Hungaria pada negara lain, sehingga berpengaruh pada arah kebijakannya dalam berbagai hal, termasuk pada urusan migrasi. Lalu selanjutnya bab 3, yaitu respon Hungaria terhadap krisis pengungsi. Pembahasan tentang respon Hungaria terhadap krisis pengungsi bertujuan untuk menjabarkan perbedaan respon yang ditunjukkan oleh Hungaria terhadap krisis pengungsi 2015 dan krisis pengungsi Ukraina 2022. Sebelum krisis pengungsi 2015, yaitu sejak lepas dari komunisme, periode transisi demokrasi, hingga periode pemerintahan nasionalis dan populis, kebijakan migrasi Hungaria telah berusaha menyelaraskan diri dengan sistem suaka dan migrasi standar Uni Eropa. Namun di sisi lain, Hungaria juga menciptakan sistem suaka dan migrasi hierarkis yang memberikan prosedur dan integrasi yang lebih cepat, perlakuan yang lebih baik kepada etnis Hungaria dari luar negeri dibandingkan pada pengungsi dan migran yang non-Hungaria. Dan berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa sejak dahulu Hungaria telah membeda-bedakan responnya terhadap kelompok luar yang datang ke negaranya. Lalu pada krisis pengungsi 2015, pemerintah Hungaria menunjukkan respon yang diskriminatif dan restriktif, yaitu melalui respon level fisik, respon level legislatif, dan juga respon level diskursif. Pada level fisik, pemerintah Hungaria membangun pagar pembatas di wilayah perbatasan Hungaria-Serbia dan Hungaria-Kroasia. Pada level legislatif, pemerintah mengamandemen Undang-Undang Suaka, KUHP dan KUHAP-nya yang pada akhirnya menciptakan peraturan baru dan kebijakan imigrasi yang lebih ketat. Bahkan pada pengungsi seolah diperlakukan sebagai seorang kriminal. Lalu pada level diskursif, pemerintah Hungaria mengkampanyekan retorika anti-migran dalam skala besar. Selain pemerintahnya, penduduk Hungaria juga menunjukkan respon penolakan dan xenofobia, di mana mayoritas penduduk Hungaria secara keseluruhan mendukung respon-respon diskriminatif dan restriktif yang ditunjukkan oleh pemerintah Hungaria terhadap krisis pengungsi 2015. Lalu pada krisis pengungsi Ukraina 2022, Hungaria justru menunjukkan respon yang berbeda dan lebih terbuka, di mana Hungaria telah memberikan 32.000 status temporary protection dan 120.000 temporary residence certificate pada pengungsi Ukraina. Pemerintah Hungaria melakukan upaya-upaya untuk mendukung, menerima, dan membantu para pengungsi Ukraina. Bahkan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membantu pengungsi Ukraina dalam urusan akomodasi, pekerjaan, dan berbagai bantuan sosial dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, dukungan finansial, edukasi, dan kesempatan kerja bagi pengungsi Ukraina. Tidak hanya pemerintahnya, penduduk Hungaria juga menunjukkan respon yang baik, di mana dukungan dan bantuan diberikan oleh berbagai elemen dalam masyarakat. Bantuan berupa tenaga, makanan dan minuman, kendaraan, dan tempat tinggal sementara. Bahkan salah satu kota di Hungaria yang awalnya anti-migran dan mendukung kebijakan anti-migran pada 2015 menjadi lebih terbuka dengan menyambut dan membantu pengungsi Ukraina.
Selain itu, terdapat juga beberapa survei yang menunjukkan bahwa dukungan penduduk Hungaria atau publik Hungaria sangat besar dalam menerima pengungsi Ukraina. Lalu selanjutnya yaitu bab 4, analisis respon Hungaria yang lebih terbuka terhadap krisis pengungsi Ukraina. Pada bab ini, penulis menggunakan konsep Karin kriteria menurut David de Koning dan kawan-kawan, di mana konsep ini melihat keterbukaan suatu negara terhadap migran dapat dipengaruhi oleh 5 kriteria, yaitu control, attitude, reciprocity, identity, dan need. Karin kriteria dapat menjelaskan alasan Hungaria mau menerima dan memperlakukan pengungsi Ukraina dengan baik. Yang pertama itu kontrol kriteria. Di sini melihat bahwa respon yang lebih terbuka dan kesediaan untuk membantu atau menerima migran tergantung pada persoalan apakah migran yang berpindah tersebut terjadi karena migran tersebut tidak memiliki kontrol atas situasinya, atau dalam kata lain terpaksa, atau justru karena mereka memiliki kontrol atas situasinya atau dalam kata lain sukarela. Sehingga penting untuk dianalisis apakah motif orang-orang Ukraina tersebut bermigrasi, apakah sebagai pengungsi atau migran. Pengungsi sendiri erat kaitannya dengan orang-orang yang terpaksa meninggalkan negaranya karena alasan kondisi sulit dan darurat yang tidak bisa mereka kontrol, yaitu seperti peperangan, penganiayaan, dan persekusi. Sedangkan migran merupakan orang-orang yang bermigrasi atas kehendak bebasnya dengan alasan kenyamanan pribadi tanpa intervensi peristiwa eksternal seperti perang dan bencana alam. Singkatnya, pengungsi adalah orang yang terpaksa bermigrasi, sedangkan migran adalah orang yang sukarela bermigrasi. Dalam kasus orang-orang Ukraina, mereka adalah pengungsi, di mana fakta dan data mendukung bahwa mereka bermigrasi karena adanya peperangan dan penyerangan oleh Rusia di negaranya yang menyebabkan ribuan kematian, ribuan orang terluka, serta kehancuran di negaranya. Bahkan Ukraina sendiri juga dikeluarkan dari kategori safe country oleh Uni Eropa. Bahkan label pengungsi ini juga digambarkan oleh media berita dan politisi Hungaria yang menggunakan kata pengungsi pada orang-orang Ukraina tersebut. Karena label pengungsi tersebut, pengungsi Ukraina dianggap lebih layak untuk mendapatkan simpati, penerimaan, dan bantuan dari Hungaria. Jika kita bandingkan dengan krisis pengungsi 2015, Hungaria menunjukkan respon yang diskriminatif dan restriktif akibat dari pelabelan orang-orang yang bermigrasi sebagai migran. Maka dapat dipastikan bahwa kriteria kontrol ini relevan pada pembentukan respon Hungaria pada pengungsi Ukraina. Lalu yang kedua adalah identity kriteria, yang memainkan peranan kuat dalam penerimaan kelompok luar atau orang-orang yang bermigrasi, di mana migran yang lebih dekat dengan kita akan dianggap lebih layak untuk menerima bantuan dibandingkan dengan migran yang berbeda dengan kita. Maksudnya di sini adalah apabila sekumpulan orang yang bermigrasi tersebut memiliki dan berbagi kesamaan identitas dengan masyarakat lokal, maka mereka akan dianggap lebih layak karena lebih dekat dengan masyarakat lokal. Sehingga penting untuk dianalisis apakah Hungaria dan Ukraina memiliki kedekatan identitas. Secara garis besar, Hungaria dan Ukraina adalah negara yang bertetangga, sehingga dapat meningkatkan kesamaan antara dua negara tersebut. Kesamaan dan kemiripan antara orang Hungaria dan orang Ukraina akan dilihat melalui etnis, agama, dan nilai yang mereka anut. Dari segi etnis, di Hungaria sekitar 85%-nya merupakan etnis Hungaria, sedangkan di Ukraina penduduknya didominasi oleh kelompok etnis Ukraina sebesar 77%. Jika melihat dari data tersebut, maka antara Hungaria dan Ukraina memiliki perbedaan dalam kelompok etnis. Namun jika melihat dari segi salah satu atribut etnis, yaitu penampilan fisik, orang-orang Hungaria dan orang-orang Ukraina berbagi kesamaan dalam karakteristik fisik seperti warna kulit. Pada umumnya, orang Ukraina dan orang Hungaria adalah berkulit putih, sama seperti orang Eropa pada umumnya yang sama-sama berasal dari ras Eropa. Dengan memiliki warna kulit yang sama-sama putih, orang Ukraina dipandang sebagai orang dari jenis yang sama, di mana warna kulit sendiri dipandang akan menentukan budaya apa yang mereka bawa. Apakah budaya orang kulit putih ataukah budaya orang non-putih. Sehingga kesamaan warna kulit antara orang Hungaria dan orang Ukraina menjadi tanda bagi Hungaria bahwa orang Ukraina membawa budaya yang sama. Lalu jika dilihat dari segi agama, penduduk Hungaria didominasi oleh kekristenan, yaitu Katolik Roma, Calvinisme, Lutheran, dan Katolik Yunani. Sedangkan Ukraina didominasi oleh Ortodoks, Katolik, Protestan, dan lainnya. Maka dapat dilihat bahwa penduduk Hungaria dan penduduk Ukraina sama-sama didominasi oleh agama Kristen. Identifikasi keagamaan yang sama antara Hungaria dan Ukraina akan memunculkan suatu perasaan di antara mereka bahwa nilai-nilai, norma, dan moral kehidupan sehari-hari yang mereka anut adalah mirip atau sama. Lalu yang terakhir dilihat dari segi nilai yang sama. Nilai-nilai yang dianut oleh individu dapat dilihat dari banyak hal seperti agama, kebangsaan, dan tempat tinggalnya. Namun kali ini akan ditekankan pada persamaan nilai berdasarkan aspek kebangsaan dan tempat tinggal antara penduduk Hungaria dan penduduk Ukraina. Hungaria dan Ukraina dapat dikatakan sebagai orang Eropa dan berasal dari bangsa Eropa.
meskipun Hungaria yang terletak di bagian Eropa Tengah, sedangkan Ukraina terletak di bagian Eropa Timur, namun menurut Kosari, bahwa Eropa Tengah dan Eropa Timur tetaplah bagian dari orang-orang Eropa yang berbagi kesamaan dalam budaya Eropa dan memiliki nilai-nilai yang sama. Dari tiga persamaan tersebut juga tergambarkan dari pernyataan politisi, media, dan penduduk Hungaria yang menyatakan bahwa orang Ukraina dan orang Hungaria sangat mirip satu sama lain, bahwa orang-orang Ukraina terlihat seperti kami, berpakaian seperti kami, dan berdoa seperti kami. Kesamaan identitas tersebut juga menjadi pertimbangan karena Hungaria sendiri merupakan negara yang menganggap penting identitas si pendatang, sehingga dapat dipastikan bahwa kesamaan identitas antara Ukraina dan orang Hungaria adalah salah satu alasan lebih terbukanya Hungaria. Lalu selanjutnya yaitu reciprocity kriteria. Di sini melihat bahwa kelompok imigran dapat dianggap layak menerima bantuan apabila mereka dapat berkontribusi pada masyarakat lokal dan negara tujuan sebagai imbalan atas bantuan yang diberikan pada mereka. Kondisi timbal balik tersebut menjadi kriteria kelayakan yang kuat dan mendasar yang mengarah pada evaluasi positif terhadap kelompok migran. Sehingga penting untuk dilihat apakah timbal balik yang diberikan oleh pengungsi Ukraina pada Hungaria. Kontribusi atau timbal balik yang diberikan oleh pengungsi Ukraina sejauh ini ialah membayar pajak setelah menetap 183 hari di Hungaria, di mana mereka diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan sebesar 15%. Selain itu juga pengungsi Ukraina berkontribusi dalam pasar tenaga kerja dan berkontribusi finansial pada sistem publik karena diwajibkan oleh pemerintah Hungaria. Bahkan kehadiran pengungsi Ukraina di Hungaria diprediksi oleh OECD akan mengalami pertumbuhan angkatan kerja sebesar 1-1,5% di Hungaria. Bahkan diperkirakan juga akan menguntungkan atau memberikan dampak fiskal jangka pendek bagi Hungaria. Saat ini kontribusi pengungsi Ukraina belum terlalu terlihat. Namun dalam jangka panjang dapat menguntungkan bagi Hungaria, mengingat bahwa Hungaria sendiri saat ini sedang mengalami penurunan populasi akibat rendahnya angka kelahiran dan kekurangan tenaga kerja terampil yang semakin memperburuk keadaan perekonomian Hungaria. Sehingga kedatangan pengungsi Ukraina di Hungaria dapat dipandang sebagai hal yang positif bagi masa depan Hungaria. Sedangkan dua kriteria lainnya yaitu attitude dan need yang tidak penulis teliti lebih jauh disebabkan oleh tidak tersedianya data yang cukup untuk melihat pengaruh dan relevansi dua kriteria tersebut pada penerimaan Hungaria terhadap pengungsi Ukraina. Pada kriteria attitude, penulis sulit menemukan data yang menunjukkan sikap dan tindakan yang ditunjukkan dan dilakukan oleh pengungsi Ukraina di Hungaria. Lalu pada kriteria need, penulis kesulitan untuk menemukan apakah pengungsi Ukraina lebih membutuhkan bantuan daripada pengungsi lainnya, karena sulitnya menemukan data kondisi fisik dan non-fisik yang pengungsi Ukraina dan pengungsi lainnya. Lalu selanjutnya bab 5 itu penutup. Pada kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa analisis yang dilakukan dengan menggunakan kriteria oleh David de Koning dan kawan-kawan yang terdiri dari kontrol kriteria, identity kriteria, dan reciprocity kriteria tentang kelayakan migran telah diidentifikasi dapat menjadi alasan mengapa Hungaria menunjukkan respon yang lebih terbuka terhadap krisis pengungsi Ukraina 2022. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat membahas tentang bagaimana peran individu, yaitu Perdana Menteri Hungaria yaitu Viktor Orban, dalam membentuk opini dan sikap publik yang menjadi lebih terbuka terhadap pengungsi Ukraina. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.